Oke, hai semuanya. Gimana hari ini kabar kalian? Ya, hari ini balik lagi dengan aku, Zahra, alias bisa kalian panggil Rara. And today kita ada di segmen Dapur Curhat lagi. Dan tentunya di setiap segmen kita pasti punya narasumber yang beda jelasnya. Siapakah beliau untuk yang kali ini? Ya, beliau adalah Bu Okta. Halo Bu. Rara. Aduh, saya jadi kayak grogi. Jadi boleh Bu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat apa ya? Ini kira-kira siang, Siang. pagi. Oke, selamat siang semua teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Okta. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra. Dan mungkin di siang hari ini kita akan sedikit sharing-sharing ya dengan Rara, tentunya topiknya apa, nanti biar Rara yang menyampaikan lebih lanjut gitu ya. Baik. Oke, jadi hari ini Bu, aku tuh sedikit penasaran. Jadi setiap tahunnya di SMP Wijaya Putra itu kan ada tes psikotes, ya kan? Ada tes psikotes. Nah, itu tuh saya tuh dari dulu bahkan saya juga sempet gitu ikut tes itu. Nah, tapi saya selama 3 tahun ini saya tuh bingung. Sebenarnya tes psikotes itu apa? Oke. Gitu. Gimana Bu? Oke. Kalau sebelum saya jawab, boleh ya saya lempar pertanyaan dulu balik ke Oke. Rara gitu ya. Karena kan saya juga pengen tahu selama ini tuh apa sih yang orang umum tahu tentang psikotes gitu kan. Karena khawatirnya orang-orang tuh beberapa membayangkan kalau udah menyebut nama psikotes tuh kayak sesuatu yang menyeramkan, menegangkan. Aduh, iya sih. Betul Jujur, nggak sih, betul, Rara? betul, Ya betul, kan? betul banget. Kadang malamnya itu udah yang begadang nyiapin yang sampai seperti Aduh, gimana sedemikian ya? rupa gitu ya. Betul. Padahal justru sebetulnya harus cukup istirahat yang cukup gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya. Oke, balik lagi. Saya akan tanya dulu ke Rara. Apa sih yang Rara pahami tentang psikotes gitu ya? Nah, kalau dari saya yang ditanyain. Tapi ya Pak, sebenarnya Bu, aku juga nggak terlalu paham betul tentang psikotes, makanya itu aku tanya ke Bu Okta gitu. Tapi yang aku tahu selama ini tes psikotes itu adalah tes psikolog yang kayak tes untuk IQ, intelijen atau bakat-bakat gitu. Kayaknya itu sih kalau menurut dari saya ya kayak gitu. Tapi kalau dari gimana? Oke, jadi sebetulnya simpelnya aja ya, biar kita nggak usah bahas terlalu teoritis gitu ya. Betul. Jadi psikotes itu sebetulnya salah satu media atau sarana yang dilakukan atau diberikan kepada individu untuk bisa mengetahui bagaimana dinamika, bagaimana gambaran dari individu itu dari segala aspek. Ada banyak aspek yang bisa diukur dari proses psikotes. Jadi ada intelijensi itu ya termasuk kecerdasan di dalamnya, kemudian ada kepribadian juga, kemudian nanti kalau di pendidikan itu ada juga bakat, minat dan yang lain-lain. Dan biasanya apa yang akan diteskan, apa yang akan diukur dan ingin diketahui itu ya sesuai dari requestnya user ya, yang terutama yang menggunakan jasa kami di Kria Psikologi gitu. Jadi kita menyesuaikan, tapi sebetulnya psikotes sendiri itu bukan satu-satunya alat untuk mengetahui atau bisa mengukur bagaimana dinamika individu. Biasanya ada beberapa hal atau beberapa hal yang bisa dilakukan, misalkan juga bisa melalui observasi, interview. Makanya kenapa biasanya ketika proses psikotes tidak hanya melulu pemberian psikotes saja, tetapi kita juga melakukan observasi terhadap peserta yang diberikan psikotes. Jadi di dalam proses psikotes berlangsung itu biasanya ada observer khusus yang akan mencatat apa saja yang dilakukan oleh peserta psikotes itu. Jadi kalau misalkan siswa itu kan akan kelihatan ketika dia melakukan psikotes di kelas itu apakah dia benar-benar serius melakukan psikotesnya atau dia sambil malas-malasan. Karena beberapa kondisi itu ada siswa yang ngerjainnya kayak ngitung kancing gitu, ABC gitu, selesai terus dia tidur gitu. Jadi dia tidak terlalu peduli bagaimana hasilnya nanti, padahal sebetulnya psikotes itu diharapkan kan nanti bisa betul-betul mengukur potensi dari si peserta psikotes itu. Jadi harapannya ketika mengerjakan itu ya seoptimal mungkin biar hasilnya juga benar-benar optimal. Nah yang mungkin miris di kami kadang-kadang ngerjainnya contekan, jadi kayak ngerjain soal ujian. Padahal psikotes itu sebetulnya bukan soal ujian juga, karena ketika ngerjainnya sambil nyontek ya, Nyontek, iya sih. khawatirnya itu kan hasilnya nggak optimal, nanti bisa jadi mungkin
ternyata taraf intelijensinya rata-rata atau mungkin di atas rata-rata, ternyata mungkin itu bukan hasil real punya dia ya, mungkin hasil dia ngeliat dari temennya atau apa. Nah disitulah pentingnya observer ketika proses psikotes itu berlangsung. Jadi kita itu akan punya catatan-catatan khusus, ini anak yang betul-betul mengerjakan sendiri, yang banyak tanya, yang banyak tole-tole, banyak lihat temennya, atau mungkin yang tidak mengikuti instruksi, karena setiap proses psikotes itu kan ada instruksinya. Nah, setiap peserta tuh harus mengerjakan sesuai dengan instruksi yang dilakukan. Jadi ada yang sudah buka lembar berikutnya sebelum diinstruksi dulu, itu nanti juga akan jadi catatan khusus bagi kami. Itu nanti akan jadi bahan pertimbangan juga itu. Jadi tidak melulu psikotes yang paper and pencil yang selama ini mungkin teman-teman semua melakukan ya, tapi juga ada proses itu, ada proses observasi, dan biasanya untuk yang proses psikotes yang individual itu nanti kita ada proses interview. Jadi face to face ya, 2 orang dengan psikolog dengan si anaknya untuk bisa menggali lebih dalam. Seperti itu, Rara. Iya sih, kalau untuk yang mencontek tadi, saya jujur sangat menyadari karena tes psikotes itu mirip banget kayak ujian gitu. Jadi nggak salah sih kalau sebenarnya anak-anak tuh berpikir kalau ini tuh ujian. Tapi kan ya memang maka nggak betul gitu. Maka dari itu kita adakan podcast ini untuk membetulkan hal itu, pemikiran kayak gitu, mindset yang seperti itu. Terus Bu, selanjutnya persiapan yang dibutuhkan untuk psikotes itu apa Bu? Oke, sebetulnya ini yang mungkin beberapa mungkin agak sedikit salah kaprah gitu ya. Kadang-kadang beberapa orang itu sampai yang belajar ngedu banget gitu, sampai beli buku khusus gitu ya. Padahal sebetulnya ketika proses psikotes itu yang utama adalah kesiapan secara fisik maupun psikis ya. Dalam arti fisik itu dia sedang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani kalau tadi Pak Jo bilang gitu ya. Ya jadi mungkin tidak sedang dalam kondisi sakit ya. Karena ketika misalkan kondisi sakit itu mengerjakan hitung-hitungan yang dalam sekian banyak waktu tertentu itu akan menimbulkan under pressure tertentu. Dan itu juga akan mengganggu gitu. Jadi harapannya bisa dalam kondisi sehat fisik maupun psikis itu misalkan pada saat itu dia dalam kondisi tenang, nggak lagi stres. Misalkan barangkali ketika proses psikotes ternyata dia baru putus sama pacarnya. Terus baper, galau dan yang sebagainya. Nah itu kebawa. Iya, akhirnya nggak fokus, ngerjainnya nggak optimal. Akhirnya mungkin yang hasil intelijensinya harusnya bisa di atas rata-rata, ternyata mungkin justru di rata-rata bawah. Nah itu karena memang ya kondisi psikis yang mempengaruhi. Terus ada juga beberapa kondisi yang misalkan ketika proses psikotes itu biasanya memang disarankan dilakukan di pagi hari. Jadi teman-teman semua tuh masih dalam kondisi fresh. Terus kalau bisa sebelum berangkat tuh harus sudah sarapan. Karena mohon maaf proses psikotes itu biasanya ya membutuhkan waktu yang mungkin agak sedikit lebih lama ya, 2-3 jam itu juga tergantung bagaimana siswanya. Kalau siswa itu kooperatif, dia bisa mematuhi instruksi yang diberikan, itu akan lebih cepat selesai. Tetapi kalau siswanya kurang kooperatif, itu juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kenapa tadi saya sampaikan butuh sarapan? Karena proses yang lama, khawatirnya ketika sedang mengerjakan terus perutnya kerucukan, lapar dan yang lain sebagainya, itu juga nanti akan mempengaruhi konsentrasinya. Jadi sebetulnya ya mungkin istirahat cukup di malam hari gitu ya, terus habis itu sarapan dulu. Jadi nggak perlu kok sebetulnya belajar gitu yang seperti apa, nggak perlu banget. Iya, cukup aja ya percaya diri, confident, istirahat cukup, lakukan sesuai dengan kemampuan kalian aja. Jadi nggak perlu nyontek, nggak perlu apa, karena harapannya psikotes ini bisa betul-betul mengukur potensi teman-teman masing-masing, bukan potensi tetangganya atau teman sesampingnya, seperti itu gitu ya Rara. Baik, oke, berarti dalam persiapan yang dibutuhkan untuk tes psikotes ini sebenarnya itu kefokusan, kemudian kejujuran kalian juga harus ya guys ya. Terus selanjutnya Bu, apa aja sih Bu yang dites untuk tes psikotes ini? Tapi Bu, sebelum itu, sebelum Ibu menjawab, kita break dulu Bu, kita minum dulu ya. Ya, kita minum dulu. Oke, ya kita balik lagi, we're back dengan Bu Okta. So kita lanjutin yang tadi ya dengan pertanyaan aku selanjutnya tadi. Tadi kita udah bicara tentang persiapan yang dibutuhkan untuk para peserta psikotes tadi ya Bu ya. Terus selanjutnya adalah apa sih Bu yang dites di tes psikotes itu sebenarnya apa? Gitu. Oke, jadi sebetulnya apa yang dites itu juga
balik lagi kita menyesuaikan dari user ya, selaku pengguna kita apa saja yang diinginkan gitu. Jadi tapi rata-rata sih biasanya kalau di bidang pendidikan itu lebih ke arah intelijensi ya. Jadi berkaitan dengan kecerdasan, kemampuan intelektual, kemudian kepribadian. Kepribadian tuh lebih ke arah misalkan di sekolah itu si anak itu ketekunannya seperti apa, kemudian motivasi untuk pengen berprestasi seperti apa gitu. Terus biasanya lebih ke arah bakat minat biasanya kalau teman-teman SMP itu. Jadi dia lebih ke arah minatnya apa, apakah hal-hal yang di luar ruangan, di dalam ruangan dan lain sebagainya. Seperti itu sih Rara. Begitu, baik. Jadi ini perlu disiapkan ya. Oke, terus selanjutnya menurut Ibu sepenting apa sih tes psikotes ini Bu? Karena ya sebetulnya itu bergantung dari individu masing-masing ya, karena kita itu tidak pernah bisa memaksakan bahwa orang itu perlu dan harus menggunakan psikotes. Kita nggak bisa maksain framework yang seperti itu. Jadi kadang-kadang itu psikotes itu kalau sesuai dengan ranahnya ya, jadi kita tuh bisa di pendidikan bisa, klinis bisa, industri organisasi juga bisa, dan di dalam ranah kehidupan yang lain juga bisa. Tapi biasanya di ranah pendidikan itu pun juga disesuaikan dengan jenjang. Biasanya kalau di anak-anak SD itu psikotes itu diperlukan ketika melihat kesiapan anak SD ini untuk masuk ke SD. Karena kan beberapa siswa SD itu masuk kadang-kadang usianya kurang ya. Iya, betul. Ada beberapa siswa yang kurang, nah itu kurang dari 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Nah dari situ tuh kita lihat kesiapan tuh secara mental mereka siap nggak? Mungkin secara kemampuan berhitung, baca, tulis mungkin it's okay. Tapi kemampuan mental ini lebih berkaitan kepada nanti si anak ini ketika di sekolah bisa nggak dia beradaptasi dengan teman-teman yang mungkin usianya 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Karena ketika dia nggak punya kemampuan untuk beradaptasi yang bagus, nanti juga akan bermasalah interaksinya. Dan ini bisa ngaruh ke psikisnya. Nah, itu untuk yang level SD ya. Kalau level SMP ini biasanya berkaitan dengan intelijensi dan lebih biasanya ke bakat minat. Jadi lebih ke arah apa minatnya, bakatnya gitu kan. Tapi juga kalau kita bicara tentang ranah kepribadiannya juga kita bisa lihat di situ si anak ini tipe anak yang tekun nggak, disiplin nggak pengelolaan waktunya. Kemudian kalau misalkan kita bicara tentang motivasi belajar, nah ini termasuk anak yang termotivasi nggak belajarnya. Biasanya kan anak-anak yang motivasi belajarnya rendah itu ketika ada challenge atau tantangan atau mungkin ada hal-hal yang agak sulit di sekolah, itu dia nggak akan berusaha lebih. Ya udah istilahnya kalau di kita tuh pasrah aja apa yang ada itu yang didapat sama gurunya. Tapi ketika anak-anak yang dengan motivasi yang tinggi itu dia punya rasa challenging yang lebih tinggi seperti itu. Gitu. Oke. Berarti itu berarti kalau di SMP tuh lebih ke bakat minatnya ya Bu ya. Karena ya sih emang kalau di SMP tuh lebih ke apa ya, kayak nggak semua anak tuh bisa mengeluarkan bakatnya mereka gitu loh. Dan kadang bingung nih gimana nih gitu. Aku punya ini tapi aku malu gitu kan. Ya, karena poin utama yang harus kita pahami masa SMP itu kan masa transisi ya dari anak-anak ke remaja. Betul. Di situ kan proses pencarian jati diri anak itu sedang dimulai. Jadi galau-galaunya anak itu di situ. Galau-galaunya anak. Oke. Maka dari itu Bu, terus ada batasan usia kah untuk mengikuti psikotes ini? Sebetulnya tidak ada batasan usia, tapi kalau itu juga tergantung bagaimana pertimbangan dari masing-masing psikolog itu pasti punya cara pandang sendiri, punya framework sendiri. Tapi kalau saya pribadi ketika anak-anak yang masih usia dini itu kok kalau saya sih kurang pas ya rasanya untuk diberikan psikotes misalkan anak-anak umur 3 atau 4 tahun itu karena di situ proses anak itu masih berjalan, potensi anak itu masih berkembang, jadi kita nggak bisa terus buat patokan seperti itu. Saya rasa kalau untuk anak-anak yang masih usia dini itu rasanya cukup orang tua sebagai orang terdekat itu melakukan observasi bagaimana keseharian anak. Biasanya orang-orang tuh ngetesin anak kalau anak-anak usia dini tuh lebih ke arah anak saya ini bakatnya apa sih Bu gitu kan, karena takut mau masukin kursus ini nanti nggak pas. Itu sebetulnya nggak perlu di psikotes atau gimana, sebetulnya orang tuanya cukup lihat kesehariannya aja, diobservasi seperti apa. Karena kalau misalkan anak-anak usia dini 3-4 tahun untuk harus melakukan ritme psikotes yang sebegitunya untuk sekian waktu, itu kalau saya pribadi sebetulnya itu agak kasihan. Cuman memang ada beberapa pertimbangan khusus karena misalkan si anak itu harus masuk sekolah, ada sekolah yang memang minta hasil rekomendasi dari psikolog. Nah itu ya kita menyesuaikan seperti itu, seperti itu sih Rara.
Oke, jadi untuk batas usia dari untuk mengikuti psikotes itu nggak ditentukan lah ya Bu, tergantung dengan kebutuhan masing-masing aja gitu. Oke, baik, itu tadi adalah pembicaraan atau talking with Ibu Okta. Terima kasih Ibu Okta atas informasi dan ilmu yang baru. Saya juga langsung ternyata psikotes itu perlu loh untuk menggali bakat minat kita kayak gitu, intelijensi dan lain-lain. Oke, Kemudian baik, besok mohon untuk kalau saya undang lagi nggak apa-apa ya Bu ya. Insya Allah. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya ya. Amin. Jadi maka dari itu saya harap juga Bu di sini di podcast ini juga para peserta yang akan mengikuti psikotes meskipun di SMP Wijaya Putra ini juga mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Ibu Okta, maaf. Terlalu lama. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu Okta sekali lagi. Sama-sama, Terima kasih Rara. dan sampai jumpa.